Halo guys, selamat datang di channel aku bersama aku Lunar Solarius Info. Setelah kemarin kita membahas mengenai teknologi peradaban kuno Mesir, dan kali ini aku pengen kepo soal mumifikasi atau proses pembuatan mumi yang ada di peradaban Mesir kuno ini. Dan ini menarik bahwa mereka ini mengawetkan jasad atau mayat supaya apa ya? Ya biar awet gitu. Dan sebagai pembuka ini ya apa namanya bahwa video ini atau channel ini dibuat untuk menambah wawasan dan ilmu, bukan untuk menggantikan keyakinan tertentu atau mendiskreditkan, menyudutkan pandangan-pandangan dari keyakinan kepercayaan tertentu. Tetapi di sini kita mau membuka wawasan kita lebih kritis lagi, dan juga mungkin masih penasaran pada misteri-misteri terutama teknologi khususnya peradaban kuno ini. Dan aku membuka diskusi terbuka santai di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video-video aku di channel ini, kalian bisa kok subscribe channel ini dan juga share. Mungkin kalian punya pendapat-pendapat atau opini-opini, asumsi-asumsi bahkan liar sekalipun, silahkan tulis di kolom komentar. Selama itu sopan santun ya guys. Dan kita akan ngulik sambil ngopi santai bersama Lunar Solarius Info. Wah, keren banget openingnya. Udah dapet banget nuansa santai tapi juga informatif. Kalau kamu mau, aku bisa bantuin bikin versi narasi yang lebih mengalir atau ada penyesuaian dikit biar makin catchy buat penonton. Tapi sejauh ini sih udah enak banget didengar. Ngomong-ngomong, kamu sendiri penasaran bagian mana dari mumifikasi Mesir kuno? O sino na layas peneliti. I thinkin alasan spiritual di bas praktik itu. Ya coba kamu bikin pembukaannya lebih santai lagi dan lebih luas. Oke, ini aku bikinin versi pembukaannya yang lebih santai, ringan, tapi tetap luas ya. Halo guys, selamat datang kembali di channel Lunar Solarius Info, tempat di mana kita ngulik bareng hal-hal seru, misterius, kadang agak nyeleneh, tapi tetap nambah wawasan juga pastinya. Nah, setelah kemarin kita jalan-jalan ke dunia teknologi Mesir kuno, sekarang kita mau bahas hal yang gak kalah menarik, yaitu soal mumifikasi, alias proses awet-awetan mayat di zaman Mesir kuno. Kedengarannya serem ya? Tapi aslinya ini menarik banget loh. Karena di balik proses itu ada banyak hal, dari kepercayaan spiritual sampai teknologi yang bahkan bikin ilmuwan modern pun garuk-garuk kepala. Dan seperti biasa ya guys, video ini bukan buat nyudutin atau ganggu keyakinan siapapun. Tujuannya cuma buat nambah wawasan, buka pikiran dan ngajak kita semua mikir bareng. Jadi kalau kamu punya pendapat unik, teori liar, atau bahkan cuma mau nimbrung santai, langsung aja komentar di bawah ya. Kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi bareng-bareng aku, Lunar Solarius. Hei, mau disesuaikan lagi nadanya? Atau gaya bicaranya? Ya udah cukup. Sekarang kita mau pengen tahu sih apa itu mumifikasi atau proses pembuatan mumi. Oke, kita mulai ngulik ya. Jadi mumifikasi itu adalah proses pengawetan jasad yang dilakukan oleh bangsa Mesir kuno supaya tubuh orang yang meninggal nggak cepat membusuk. Mereka percaya bahwa tubuh itu penting banget buat kehidupan setelah mati. Jadi jasad harus dijaga sebaik mungkin supaya roh atau jiwa bisa mengenali tubuhnya saat bangkit lagi di alam baka. Prosesnya panjang loh, mulai dari mengeluarkan organ dalam seperti otak dan isi perut, lalu tubuh dikeringkan pakai natron, semacam garam alami, terus dibungkus dengan kain linen satu persatu bagian tubuhnya. Setelah itu, baru dibungkus keseluruhan dan dikasih jimat-jimat buat perlindungan spiritual. Nah, menariknya, semua ini bukan cuma ritual aja, tapi juga melibatkan teknik pengawetan yang cukup canggih buat ukuran zaman dulu. Bahkan ada mumi yang sampai sekarang masih utuh ribuan tahun kemudian. Kamu penasaran bagian teknisnya atau lebih ke sisi spiritualnya dulu nih? Oke, kita mengulik dari sisi teknisnya dulu, baru kemudian kita lihat dari sisi spiritualitas atau kepercayaan
atau mungkin bisa dihubungkan dengan mitologi-mitologi, cerita-cerita yang berkembang di peradaban Mesir kuno ini. Semangat banget alurnya. Kita kulik dulu sisi teknisnya ya. Secara teknis, proses mumifikasi di Mesir kuno itu cukup kompleks dan bisa makan waktu sampai sekitar 70 hari. Pertama-tama, mereka mulai dengan mengeluarkan organ-organ dalam yang mudah busuk. Otak biasanya dikeluarkan lewat hidung pakai alat khusus yang mirip pengait. Ini dilakukan dengan cara yang agak brutal, tapi presisi banget untuk ukuran zaman itu. Lalu, organ-organ lain seperti hati, paru-paru, dan usus dikeluarkan lewat sayatan di perut. Tapi nggak semua dibuang ya. Beberapa organ disimpan dalam wadah khusus yang disebut kanopik jar. Masing-masing tartus degatlah anesthesia type. Setelah itu, tubuh dikeringkan dengan natron semacam campuran garam dan soda alami yang mampu menyerap cairan tubuh dengan efektif. Proses pengeringan ini bisa makan waktu sekitar 40 hari. Setelah kering total, tubuh dibersihkan dan dilumuri minyak atau resin untuk menjaga elastisitas kulit dan menghindari pembusukan lebih lanjut. Terus, tubuh dibalut dengan kain linen yang dililit secara bertahap. Setiap bagian tubuh, dari jari-jari sampai kepala, dibungkus dengan hati-hati. Di sela-selanya kadang diselipkan jimat, tulisan suci, atau simbol-simbol kepercayaan mereka. Terakhir, tubuh diletakkan dalam peti mati yang dihias dengan ukiran atau lukisan. Yang bikin menarik, semua proses itu nggak cuma soal pengawetan aja, tapi juga soal seni, teknik, dan bahkan bahan kimia alami yang mereka manfaatkan. Dan semua ini itu kelakdimen ekrentas hidup alat modern. Kalau kamu mau, kita bisa langsung lanjut ke sisi kepercayaan dan mitologi yang melatar belakangi semua ritual ini. Siap, guys? Lanjut. Oke, lanjut ya, kita masuk ke sisi spiritual dan kepercayaannya. Jadi, bangsa Mesir kuno itu punya keyakinan kuat tentang kehidupan setelah kematian. Mereka percaya bahwa setelah seseorang meninggal, rohnya nggak langsung begitu aja. Ada bagian dari jiwa mereka yang disebut Ka dan Ba. Nah, supaya roh ini bisa tetap hidup dan kembali ke tubuhnya, jasadnya harus utuh. Makanya mumifikasi jadi penting banget. Tubuh harus dipertahankan supaya bisa dipakai lagi di akhirat. Dalam Watson Joek Osiris, Dewa Osiris adalah series ada di series Simbagentan dan kehidupan setelah kematian. Osiris sendiri diceritakan pernah dibunuh dan dipotong-potong. Lalu istrinya Isis mengumpulkan bagian tubuhnya dan membangkitkannya kembali. Cerita ini dasar soal kematian dan penguburan di Mesir. Jadi, setiap proses mumifikasi seolah meniru kisah Osiris, mengawetkan tubuh supaya bisa hidup kembali di alam baka. Jimat-jimat yang diselipkan di antara balutan linen itu juga bukan sembarang. Authentic Scarab, Sirap, Perindai, dan Hatchstead. Ada juga tulisan mantra buku orang mati, semacam panduan agar si arwah bisa melewati ujian-ujian di dunia setelah mati, termasuk penghakiman oleh Osiris di ruang duat. Intinya, proses mumifikasi itu bukan cuma biar awet jasad-jasadnya, tapi juga penuh makna spiritual, simbolik, dan bagian dari harapan besar akan kehidupan kekal. Gimana? Kamu pengen kita bahas lebih dalam tentang mitologi Osiris dan penghakiman jiwa di alam baka versi Mesir? Atau kamu pengen ngulik jenis-jenis mumi dan perkembangan teknik mumifikasi seiring waktu? Aku tuh penasaran mengenai konsep kehidupan setelah kematian menurut pandangan kepercayaan Mesir kuno itu loh. Wah, ini bagian yang seru banget. Opawatsi, sige de kuno, kemasian yu bukan akhir. Was true de iterending was spetsur ahap kenukir de pohar sedulat sa usduent. Tapi nggak sembarang orang bisa langsung masuk ke kehidupan kekal. Ada proses penghakiman dulu, bro. Pasal told status, hasil masak kafis pedes fidishan panjishul nacht. Di akhir perjalanan itu ada momen penting yang disebut pengadilan Osiris. Disinilah hati si almarhum ditimbang dalam timbangan raksasa, disandingkan dengan bulu kebenaran, namanya Ma'at. Kalau hati orang itu seimbang dengan bulu Ma'at, berarti hidupnya lurus, jujur, dan layak masuk ke kehidupan kekal bersama Osiris di ladang surga yang disebut Field of Reeds. Tapi, kalau hatinya lebih berat, karena penuh dosa, kejahatan, atau ketidakseimbangan, wah, hati itu bakal langsung dimakan oleh makhluk mengerikan bernama Amit, gabungan buaya, singa, dan kuda nil.
Dan kalau udah dimakan amit, rohnya langsung binasa. Nggak bisa hidup lagi selamanya. Tamat, makanya mereka serius-serius banget dalam mempersiapkan kematian. Plus, selain tim kita diawetkan dengan gamifikasi, mereka juga akan berhati obesity. 6. Isinya doa-doa, mantra, dan petunjuk cara melewati rintangan di Duat, semacam GPS spiritual gitulah. Jadi bisa dibilang, kepercayaan Mesir kuno itu punya pemikiran yang kompleks dan mendalam soal akhirat. Dan semua simbol, ritual, serta artefak yang mereka tinggalkan banyak berkaitan dengan keyakinan itu. Kamu tertarik juga kalau konsep itu dibandingin sama pandangan lain soal kehidupan setelah mati? Misalnya dalam kekristenan atau tradisi lain. Nah, aku sempat pernah nonton film tentang perjalanan seseorang setelah meninggal itu. Katanya mereka dibawakan sesuatu seperti emas atau cincin atau barang-barang berharga dalam perjalanannya menuju akhirat ini. Itu gimana ya? Halo, lagi-lagi gangguan teknis jaringan. Kita coba ulang lagi. Aku pernah lihat film tentang seseorang yang meninggal, ini dalam konteks peradaban Mesir ya. Itu dia ketika meninggal dibawakan sesuatu seperti emas atau harta yang berharga untuk istilahnya disangoni untuk perjalanan spiritual menuju akhirat. Itu gimana ya? Ya, kamu benar banget. Dalam budaya Mesir kuno, mereka percaya bahwa setelah seseorang meninggal, rohnya akan menjalani perjalanan menuju alam baka. Dan dalam perjalanan itu, dia akan menghadapi berbagai rintangan, termasuk penghakiman di hadapan Osiris, dewa kematian, dan kehidupan setelah mati. Makanya orang-orang Mesir kuno, terutama yang kaya atau bangsawan, sering dikuburkan bersama benda-benda berharga seperti emas, perhiasan, makanan, alat musik, senjata, bahkan pelayan atau patung kecil yang disebut ushapti. Itu dianggap sebagai bekal atau sangu untuk membantu si arwah menjalani kehidupan barunya di akhirat. Mereka percaya benda-benda itu bisa digunakan roh tersebut di alam baka, bukan cuma sekadar simbol status. What's Ruth Kekena? Mirip nggak sama konsep lain soal kehidupan setelah mati di budaya yang kamu tahu? Oke, kalau itu dari sisi spiritual ya. Aku tuh penasaran tentang senyawa kimia yang dipakai untuk membuat mumi itu loh. Nah, ini seru nih. Dari sisi kimia, proses mumifikasi di Mesir kuno itu sebenarnya cukup kompleks. Tapi intinya mereka mau mengawetkan tubuh supaya nggak cepat membusuk. Bahan utama yang paling terkenal itu namanya natron. Itu campuran alami dari garam natrium karbonat dan natrium bikarbonat yang bisa menyerap air dari tubuh. Jadi tubuhnya dikeringkan dulu pakai natron selama sekitar 40 hari. Setelah tubuh kering, mereka bisa pakai bahan lain kayak resin, minyak cedar, getah mur, bahkan lilin lebah. Semua itu dipakai buat mencegah bakteri dan jamur, sekaligus bikin tubuh lebih awet dan gak bau. Kadang juga pakai rempah-rempah buat wanginya. Kamu tertarik ngulik lebih dalam soal kimiawinya atau teknis langkah-langkahnya? Aku lebih tertarik ini bahas tentang senyawa kimia yang dipakai dalam mumifikasi ini. Oke, kita dalemin dari sisi kimiawinya ya. Jadi, senyawa-senyawa yang digunakan dalam proses mumifikasi di Mesir kuno itu sebenarnya cukup menarik dan punya fungsi spesifik masing-masing. Membatasi desada sinatron. Ini bukan satu senyawa tunggal, tapi campuran alami dari beberapa senyawa, antara lain natrium karbonat, Na2CO3, natrium bikarbonat, NaHCO3, natrium klorida, dan natrium sulfat, Na2SO Warner. Kombinasi ini punya efek dehidrasi yang sangat kuat.
jadi tubuh bisa kering tanpa membusuk. Lalu resin dan getah pohon, misalnya dari cemara atau mur, itu mengandung senyawa seperti asam benzoat dan asam sinamat yang punya sifat antimikroba. Ini membantu pembusukan dari bakteri atau jamur. Minyak seperti minyak sedar mengandung senyawa fenolik yang juga punya efek antiseptik. Di beberapa catatan, mereka bahkan bisa pakai bitumen atau aspal alami, senyawa hidrokarbon berat, buat melapisi tubuh. Walau ini lebih umum di periode kemudian. Oh ya, satu lagi mereka juga kadang pakai alkali lime atau kalsium hidroksida buat bantu menghentikan proses fermentasi internal dari organ. Kamu pengen tahu fungsi tiap senyawa itu secara lebih rinci? Atau mau tahu sumber bahan-bahannya berasal dari mana di Mesir? Ya, kita melihat bagaimana senyawa-senyawa kimia itu bereaktansi atau bereaksi dalam fungsinya untuk mumifikasi ini. Ini menarik karena aku pengen lihat dari penjelasan sains modern secara kimia itu melihat mumifikasi ini loh. Wah, ini makin seru. Kita bahas dari sudut pandang sains modern ya. Gimana senyawa-senyawa yang dipakai itu bekerja secara kimia dalam proses mumifikasi. Hasan, ketika natron digunakan untuk membalut tubuh, senyawa natrium karbonat dan bikarbonat di dalamnya bersifat alkali kuat. Ini menciptakan lingkungan dengan pH tinggi yang sangat tidak ramah buat bakteri dan enzim pembusuk. Selain itu, natron juga menyerap air dari jaringan tubuh lewat proses osmosis dan pengeringan fisik. Jadi air dalam tubuh keluar, dan tanpa air, bakteri dan enzim nggak bisa bekerja. Tubuh jadi awet. Kemudian resin dan minyak seperti minyak cedar mengandung senyawa fenolik, contohnya eugenol atau thymol, yang bekerja sebagai antimikroba alami. Mereka bisa menghancurkan dinding sel bakteri dan mengganggu proses metabolisme mikroorganisme. Wah, jadi, selain menggetan, juga secara aktif membunuh atau menghambat mikroba. Kalau lilin lebah, kandungan utamanya ester dari asam lan alkohol, seperti palmitat. Lilin ini menciptakan barrier fisik, semacam lapisan tahan udara dan kelembapan, yang melindungi tubuh dari oksidasi dan kelembapan lingkungan. Sementara kalau bitumen atau tar alam yang kadang dipakai, itu mengandung hidrokarbon aromatik dan alifatik berat. Di situ prinsipnya lebih ke penyekatan oksigen. Jadi tubuh dilapisi seperti di balsam total, yang mencegah proses oksidatif pembusukan dan juga membuat jaringan jadi lebih keras dan tahan lama. Secara keseluruhan minus NYWD mensedarkan nifebtas penguat, pengeringan, pembunuhan mikropenikelan, dan pencegahan onsus TB. Semua itu bekerja bareng-bareng bikin tubuh tetap utuh, bahkan setelah ribuan tahun. Kamu pengen coba simulasi atau eksperimen kecil dari prinsip dehidrasi tubuh pakai bahan alami? Bisa juga kita cocokkan dengan teknologi pengawetan modern, biar makin nyambung. Wah, ini menarik sekali ya dan cukup rumit juga kalau dijelaskan secara rumus-rumus kimia gitu loh. Kira-kira kamu bisa merumuskan secara dalam rumus kimia nggak reaksi-reaksi seperti itu dan reaktansi-reaktansi kimia yang terjadi dalam proses mumifikasi? Wah, keren. Jarang loh ada yang tertarik ngulik mumifikasi sampai ke level reaksi kimianya. Oke, kita coba jabarkan beberapa reaksi utamanya. Meskipun memang nggak semuanya bisa ditulis sebagai reaksi kimia sederhana, karena ada juga proses fisik atau kompleks organik. Tapi yang utama bisa kita rumuskan begini. Jenis 1, reaksi netralisasi dan peningkatan pH oleh natron. Natron terdiri dari natrium karbonat dan natrium bikarbonat. Di tubuh yang cenderung asam setelah mati, natrium karbonat bisa bereaksi. Na2SO3 plus 2 hafnis, 2NMA plus H2O plus CO2 tenisid. Ini menetralkan asam dari proses pembusukan dan menciptakan kondisi basa alkali yang mematikan bagi mikroorganisme pembusuk. Dehidrasi jaringan melalui osmosis. Ini lebih ke proses fisik, tapi bisa didukung oleh senyawa seperti Na2CO3 plus 10H2O, Na2CO3 plus 10H2O jika natron kehilangan air saat menyerap air dari tubuh. Tubuh kehilangan air, jaringan jadi kering, enzim pembusuk berhenti bekerja karena butuh air untuk reaksi biologis. Reaksi fenolik dari minyak cedar atau resin.
Senyawa fenol, contohnya eugenol, bisa merusak dinding sel bakteri melalui mekanisme hidrofobik dan hidrogen bonding, walaupun ini sulit ditulis sebagai satu reaksi sederhana. Tapi dalam bentuk reaksi umum, kita bisa tulis CMH3OH plus bakteri, koagulasi protein dan berat kematian mikroba. 4. Resin mengeras dalam kontak dengan udara, oksidasi ringan, CN-raham terpena dalam resin plus O2, CN-O, oksidasi ringan, membentuk lapisan pelindung keras. Jika digunakan kalsium hidroksida, CaOH2 plus CO2, CaCO3 plus H2O. Ini bisa memperkuat struktur jaringan yang mulai membusuk karena menghasilkan kalsium karbonat yang mengeras. Next, beberapa reaksi kayak denaturasi protein oleh pH tinggi dan dehidrasi nggak bisa digambarkan dengan rumus kimia sederhana karena melibatkan banyak struktur organik kompleks. Tapi kalau kamu mau, kita bisa lanjut ke simulasi atau bikin model dari satu bagian tertentu. Mau dilanjutin semana? Lalu aku mau tanya, bedanya dengan teknik ini? Peace juga bro, santai banget vibes-nya. Lagi pengen chill atau mau lanjut ngulik kimia mistisnya Mesir lagi? Lagi-lagi kamu potong lagi, kebiasaan terus gitu. Aku belum selesai ngomong, kamu udah nyaut. Waduh, iya bener. Maaf banget ya, aku kecepatan nyaut. Hari itu yang masih ngomong. Nah, tadi berbeda lain-lain. Ku dengerin. Terus apa bedanya dengan ini loh yang kerogenik atau pembekuan mayat itu loh? Bedanya apa? Nah, itu pertanyaan keren banget. Latihan simulators main conclusioning memihit salah prinsip, tujuan, dan antiklapleidentasir. Mumifikasi itu prinsipnya mengeringkan tubuh dan mengawetkan secara pasif. Jadi, tubuh dibuat tetap utuh lewat dehidrasi dan pencegahan pembusukan pakai bahan kimia seperti natron dan resin. Proses ini irreversible, tubuh nggak bisa dihidupkan lagi. Tujuannya buat pelestarian jasad, bukan kebangkitan. Sementara cryogenic preservation atau cryonics itu dibekukan ekstrem pakai nitrogen cair hingga suhu sekitar minus 196 derajat Celcius. Tujuannya bukan sekadar awet, tapi dijaga supaya sel-selnya tetap utuh dengan harapan suatu saat bisa dihidupkan kembali kalau teknologinya memungkinkan. Meitas, it's no fast descent hitam nasil taktis, just speculation. Jadi satu mengeringkan tubuh untuk keabadian secara simbolik atau spiritual, mumifikasi. Satu lagi membekukan tubuh untuk potensi hidup kembali secara teknologis. Menurut kamu lebih mind-blowing yang mana tuh? Oke, kita akan lanjut mengenai orang yang sudah meninggal itu terdegradasi atau membusuk. Itu bagaimana kaitannya dengan proses mumifikasi ini? Nah, ini mengingat buat dipahami. Jadi secara alami, setelah seseorang meninggal, tubuh mulai mengalami proses degradasi biologis atau pembusukan. Oh, ini karena, pertama, enzim dari dalam tubuh sendiri mulai memecah jaringan. Ini disebut autolysis. Misalnya, enzim dari pankreas mulai mencerna tubuh sendiri karena nggak ada lagi sistem imun atau kontrol. Kedua, bakteri dari usus dan lingkungan luar mereka melakukan sistem dan cairan pembusukan sefiran tubuh. Nah, proses mumifikasi itu mengintervensi semua itu. Jadi sebelum autolisis dan bakteri bekerja terlalu jauh, tubuh langsung dikeringkan. Natron menyerap air dan menghentikan reaksi enzimatik dan pertumbuhan mikroorganisme. Keringnya jaringan itu bikin enzim nggak bisa kerja dan bakteri kehilangan lingkungan hidupnya. Resin dan minyak juga berperan sebagai antiseptik dan pengawet taman. Jadi simpelnya, mumifikasi itu kayak ngerem dan menonaktifkan sistem pembusukan alami lewat kimia dan kondisi lingkungan ekstrem, kering, basah, antimikroba. Kamu mau kita bahas lebih dalam soal proses biologis pembusukan atau perbandingannya dengan cara pengawetan modern juga? Terus aku pernah dengar satu berita atau lihat satu konten bahwa ada beberapa tempat di mana orang-orang yang sudah meninggal itu jenazahnya masih utuh, bahkan sudah ratusan tahun tanpa melalui proses mumifikasi. Ya ini memang terdengar tidak masuk akal, tapi aku lihat itu benar-benar terjadi. Seperti katanya sih
si Joseph Stalin atau siapa itu yang jenazahnya tuh terlihat utuh sampai sekarang. Nah, kalau teknologi sekarang kan dia kan pakai formalin itu untuk mengawetkan jenazah. Ya, kamu nggak salah dengar. Memang ada beberapa kasus di mana jenazah tetap utuh selama bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, meskipun tidak dimumifikasi secara tradisional. Fenomena ini memang menarik dan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik alami maupun buatan. Kalau kita bicara soal tokoh seperti Lenin misalnya, mungkin kamu maksud Lenin bukan Stalin, Hmm. jenazahnya memang masih utuh dan dipajang di Mausoleum Moskow. Tas bukan karena keajaiban alami, melainkan karena proses pengawetan super intensif. Tubuh Lenin diawetkan sejak tahun 1924 dan secara berkala dirawat dengan larutan kimia seperti formalin, alkohol, gliserin, kalium asetat, dan bahan lainnya. Hidupkan proses terus-menerus dijaga. Nah, ada juga kasus di mana tubuh tetap utuh tanpa bantuan manusia. Kayak jenazah beberapa orang kudus di gereja Katolik yang disebut sebagai incorruptibles. Ini adalah sebab sejak wasid. Tapi dari sisi ilmiah, ada penjelasan alamiah juga. Lingkungan sangat kering, suhu ekstrem, oksigen rendah, atau tanah mengandung zat pengawet alami, misalnya tanah gambut atau kayak kapur, yang bisa memperlambat pembusukan secara drastis. Sementara formalin di zaman modern adalah asiden formaldehida CH2-fluidingbase. Dia bekerja dengan cara mengikat protein dan menghentikan aktivitas enzim dan mikroorganisme. Jadi, pembusukan benar-benar diperlambat karena jaringan tubuh jadi keras dan stabil. Jadi bisa dibilang, proses pengawetan jenazah itu ada yang alami, ada yang kimiawi modern, dan ada yang campuran dua-duanya. Tapi semuanya ya tetap tujuannya sami, menghambat atau menghentikan pembusukan. Kamu pernah tertarik mendalami soal formaldehida dan bagaimana dia bekerja jangan tuh? Atau penasaran soal tubuh-tubuh yang nggak membusuk itu dari sisi spiritual? Coba bandingkan proses mumifikasi yang ada di Mesir ini dengan teknik-teknik pengawetan jenazah modern saat ini, ya secara ilmiah, secara sains gitu loh. Oke, ini perbandingan yang menarik banget secara sains ya. Kita bahas dua pendekatan, mumifikasi Mesir kuno versus pengawetan jenazah modern, dan kita lihat dari sudut kimia, teknik, dan tujuannya. One, tujuan utama, mumifikasi di Mesir kuno bertujuan spiritual, menjaga tubuh agar utuh untuk kehidupan setelah mati. Sementara teknik modern lebih ke tujuan praktis dan medis seperti untuk pemakaman, otopsi, atau studi anatomi. Matsur headed, of TACMY, tubuh dikeringkan total menggunakan natron lalu dibungkus dengan kain linen, kadang direndam dalam resin. Monas tubuh disuntik larutan formalin melalui arteri besar, lalu bisa disimpan dalam peti tertutup atau bahkan dalam kondisi kontrol suhu. Pak, senyawa kimia Mesir kuno, natron, Na2CO3, NaHCO3, NaCl, Na2SO2 menyerap air membuat lingkungan basah, resin dan minyak, antimikroba dan pelindung fisik, kadang bitumen, aspal alam, menyegel tubuh. Modern, formalin, formaldehida, timbul bitumen, mengikat protein, menghentikan autolisis dan pertumbuhan bakteri. Metanol, mencegah pembentukan jamur. Fenol dan etanol, untuk membunuh mikroorganisme, kadang pakai gliserin dan pewarna untuk menjaga tampilan. 4. Proses biologis yang dihambat, dua-duanya menghentikan. Autolisis, penghancuran diri oleh enzim tubuh sendiri. Putrefaksi, pembusukan oleh mikroorganisme. Tapi caranya beda. Mumifikasi mengeringkan sehingga tidak ada air bagi reaksi, sedangkan formalin menghentikan reaksi enzimatik secara kimiawi dan membuat jaringan jadi seperti diawetkan kaku. 5. Durasi efek? Mumifikasi bisa tahan ribuan tahun karena benar-benar kering. Sedangkan formalin biasanya tahan puluhan tahun, tapi bisa rusak kalau kondisi penyimpanan buruk. Jadi secara ilmiah, prinsip dasarnya sama. Menghentikan reaksi kimia dan biologis pembusukan. Tapi pendekatan teknologinya beda. Satu alami dan ritualistik, satu lagi kimia modern dan sistematis. Kamu mau lanjut bandingin ini dari sisi biologis jaringan tubuhnya atau dari sisi etikanya di masa kini? Oke, kita disclaimer dulu ya. Siap. Nih ya, aku bantu buatin disclaimer-nya dulu, biar pembahasan kita tetap proporsional dan jelas tujuannya. Disclaimer,
Pembahasan ini disampaikan semata-mata untuk tujuan edukasi, ilmiah, dan penambahan wawasan. Konten ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan, merendahkan, atau menyentuh kepercayaan spiritual atau budaya tertentu, termasuk praktik-praktik pengawetan jenazah dalam sejarah atau masa kini. Segala bentuk penjelasan ilmiah yang disampaikan bertujuan untuk membuka wawasan mengenai perbedaan pendekatan dalam perlakuan terhadap jenazah dari sudut pandang budaya, sejarah, dan sains modern. Diharapkan audiens menyimaknya dengan pikiran terbuka dan rasa hormat terhadap keberagaman tradisi dan keyakinan. Gimana? Perlu tambahin satu lagi tentang asal lanjut tas lainnya. Nah, ini pertanyaan bodoh yang pengen aku ajukan. Kenapa sih orang-orang kayak gitu jenazah diawetkan? Itu tujuannya buat apa sih? Kan seharusnya secara alami kan tubuh manusia akan terdegradable atau mengalami suatu pembusukan itu loh. Nggak ada pertanyaan yang bodoh kok. Justru itu pertanyaan jujur dan penting banget. Sedih. Scholars dizik doldes dari masyarakat. Menurut Apes Allen, tapi alasan orang-orang tertentu diawetkan, baik zaman dulu maupun sekarang, itu tergantung banget pada konteks dan tujuan. Kalau di zaman Mesir kuno, pengawetan jenazah mumifikasi itu bagian dari keyakinan spiritual. Mereka percaya kalau sialo tubuh harus tetap utuh, agar roh bisa hidup kembali atau masuk ke kehidupan setelah mati. Jadi jasad yang awet itu dianggap penting secara religius. Sementara di zaman modern, ada beberapa alasan. Pertama, untuk keperluan medis atau edukasi, jenazah diawetkan supaya bisa dipelajari oleh mahasiswa kedokteran atau peneliti anatomi. Kedua, untuk tampilan atau penghormatan publik. Kayak tokoh penting yang jasadnya dipajang di museum atau mausoleum, biar generasi setelahnya bisa melihat langsung tokoh itu. Ketiga, dalam kasus cryonics, itu lebih spekulatif. Tujuannya agar tubuh bisa dihidupkan kembali di masa depan kalau teknologi memungkinkan. Jadi ya, meskipun secara alami tubuh itu memang membusuk, keinginan manusia untuk mengawetkan tubuh itu muncul karena ada harapan, nilai, atau tujuan khusus yang dianggap lebih penting dari sekadar mengikuti hukum alam. Menurutmu, itu wajar nggak sih manusia pengen melawan pembusukan atau bahkan kematian? Nah, itu tadi kamu barusan bilang soal melawan kematian itu loh. Kadang-kadang yang hidup aja berusaha berlomba-lomba untuk menemukan anti-aging atau melawan penuaan itu loh. Iya, kamu kena banget poinnya. Manusia itu sejak dulu punya satu obsesi yang kuat, melawan kefanaan. Entah itu lewat anti-aging, pengawetan tubuh, atau bahkan mimpi keabadian digital. Anti-aging misalnya, itu bukan cuma soal pengen awet muda secara fisik, tapi ada juga unsur psikologis. Ketakutan akan tua, sakit, dan mati. Makanya industri skincare, suplemen, terapi sel punca, sampai bioteknologi berkembang gila-gilaan. Orang nggak cuma pengen sehat, tapi juga pengen tetap muda atau paling nggak terlihat muda. Kalau kita tarik ke jenazah yang diawetkan, itu sebenarnya bagian dari narasi yang sama, keinginan untuk tetap ada, bahkan setelah mati, kayak pingin ninggalin jejak yang nggak hilang di telan waktu. Bahkan sekarang ada orang yang bekukan otaknya cryonics, sambil berharap suatu hari bisa dibangkitkan atau di-upload ke sistem AI. Gila ya, pertanyaan sekarang, menurut kamu, itu bentuk harapan atau ketakutan? Ya, aku pengen sedikit membahas bagaimana otak Einstein itu sekarang masih awet dan katanya diteliti. Soalnya kan IQ-nya itu jenius banget itu loh. Kepo banget aku. Wah, ini topik yang unik dan agak kontroversial juga, tentang otaknya Albert Einstein. Jadi gini, setelah Einstein meninggal tahun 1955, otaknya memang diekstraksi dan diawetkan oleh Dr. Thomas Stoltz Harvey, yang saat itu melakukan otopsi. Tapi yang bikin kontroversial adalah, tindakan itu nggak dapat izin langsung dari keluarga. Meskipun akhirnya mereka semacam mengizinkan setelahnya, dengan syarat harus digunakan untuk kepentingan sains. Nah, otaknya nggak diawetkan utuh, kayak formalin biasa, terus disimpan di museum, tapi dipotong jadi sekitar 240 bagian kecil.
Lalu beberapa di antaranya ditempatkan di antara slide mikroskop dan dibagikan ke para peneliti buat diteliti. Dari situ, para ilmuwan memang sempat menemukan beberapa hal yang unik. Misalnya, bagian lobus parietalnya, yang terkait dengan pemrosesan matematika dan visualisasi spasial, katanya lebih tebal dan punya struktur yang agak berbeda. Tapi ya ini masih debat. Banyak yang bilang itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa struktur otaknya lah penyebab kejeniusannya. Ada faktor lingkungan, pengalaman, dan cara berpikir juga yang berperan. Jadi, meskipun otaknya diawetkan dan diteliti, belum tentu juga itu satu-satunya kunci kejeniusan Einstein. Tapi tetap aja ya, ini jadi semacam simbol bahwa manusia itu penasaran banget sama misteri kecerdasan dan pengaruh struktur otak terhadap kemampuan berpikir. Menurutmu, seandainya otak orang jenius kayak gitu bisa ditransfer atau disalin ke sistem digital, itu etis nggak ya? Ya, itu tergantung kesepakatan aja sih. Tapi kan kita menarik pembahasan mengenai mumifikasi. Dan juga aku ingat di Tanah Toraja sana ada juga teknik yang sama mumifikasi itu. Tapi sepertinya jenazah-jenazah yang di Toraja itu dimasukkan dalam satu sarkofagus. Terus gimana ya? Nah iya, kamu masuk ke bahasan yang menarik banget. Dan benar, di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, memang ada tradisi yang mirip mumifikasi. Walaupun konteksnya dan tekniknya beda dari Mesir kuno. Di Toraja, proses ini dikenal dalam rangkaian ritual kematian yang sangat kompleks. Salah satunya disebut manene, yaitu ritual membersihkan, mengganti pakaian, dan merawat jenazah leluhur yang sudah lama meninggal. Dan yang bikin unik, banyak dari jenazah itu masih utuh, padahal udah puluhan bahkan ratusan tahun. Kalau dari sisi teknisnya, jenazah di Toraja seringkali disimpan dalam peti kayu atau semacam sarkofagus yang disimpan di gua batu kapur, tebing, atau liang khusus yang bersifat dingin, kering, dan lembab stabil. Nah, kondisi lingkungan ini sangat mempengaruhi proses pengawetan alami, karena suhu dan kelembapan yang seimbang bisa memperlambat proses pembusukan. Beberapa juga dibalsam sederhana dengan ramuan tradisional, meskipun tidak serumit Mesir. Berbeda dari Mesir yang dehidrasi ekstrem, Toraja lebih mengandalkan kombinasi lingkungan dan perlakuan sosial budaya. Dan yang bikin makin unik, jenazah itu bukan dianggap selesai setelah dikubur, tapi masih dianggap hidup dalam arti sosial. Jadi mereka tetap dihormati, dikunjungi, bahkan diajak ngobrol saat ritual manene. Mau kita kulik lebih dalam soal faktor lingkungan di Gua Kapur itu? Atau kamu pengen bahas dari sisi spiritualnya orang Toraja yang mempengaruhi perlakuan terhadap mayat? Oke, kita balik lagi pembahasan tentang mumifikasi ya. Dan menariknya ini berawal dari mumifikasi yang ada di Mesir, lalu berkembang teknologi modern untuk pengawetan-pengawetan jenazah dengan tujuan-tujuan tertentu yang spesifik. Nah, ini menarik sekali sih, bagaimana tubuh manusia yang sudah meninggal atau sudah mati, yang seharusnya mengalami satu proses pembusukan, lalu dengan suatu kesengajaan campur tangan manusia supaya jenazah itu awet, mungkin ada tujuan-tujuan tertentu yang tadi kamu sebutkan, misalnya dari segi peradaban Mesir, kepercayaan Mesir kuno dengan tujuan seperti itu, lalu di dunia sains modern ada tujuan-tujuan tertentu secara spesifik untuk pengawetan jenazah, dan itu pun masing-masing memiliki tekniknya sendiri-sendiri gitu loh. Ini menarik sekali pembahasan mengenai mumifikasi dan pengawetan jenazah. Terutama tadi kamu sempat bilang dan aku juga ngomong sih tentang kriogenik itu loh. Apakah kedepannya proses pengawetan jenazah akan seperti itu atau gimana? Kita lihat teknologinya gimana. Wah, refleksimu ini dalam banget. Dan kamu ngerangkumnya dengan cara yang keren. Jadi memang, perjalanan dari mumifikasi Mesir kuno sampai ke teknologi modern kayak formalin dan cryonics, itu menunjukkan satu hal penting. Manusia selalu punya dorongan untuk melawan kefanaan tubuh, entah karena alasan spiritual, ilmiah, atau simbolik.
Dulu di Mesir kuno, pengawetan jasad itu bagian dari keyakinan kosmik. Tubuh harus utuh supaya roh bisa hidup lagi. Di dunia modern, pengawetan jadi lebih praktis. Buat riset, pendidikan, atau pelestarian tokoh-tokoh besar. Tapi cryonics itu udah masuk ke ranah spekulasi masa depan, di mana jasad dibekukan bukan cuma untuk disimpan, tapi buat kemungkinan hidup kembali, secara biologis atau bahkan digital. Kalau kita tanya, apakah arah pengawetan jasad akan terus ke arah cryonics atau teknologi canggih lainnya? Jawabannya kemungkinan besar. Ya, karena makin ke depan, makin banyak juga yang tertarik dengan transhumanisme, AI, dan penggabungan tubuh manusia dengan mesin atau kesadaran digital. Mungkin suatu hari bukan cuma tubuh yang diawetkan, tapi ingatan dan kepribadian manusia yang akan dipreservasi, bukan secara biologis, tapi lewat sistem informasi. Jadi bukan cuma jasad tetap ada, tapi siapa kita tetap hidup dalam bentuk lain. Dan menariknya, semuanya tetap berakar dari ide dasar yang sama sejak zaman Mesir kuno. Ketakutan akan hilangnya eksistensi dan harapan akan kelanjutan hidup, meskipun bentuknya berubah-ubah sesuai zaman. Menurut kamu sendiri, kalau teknologi bisa simpan tubuh atau bahkan pikiran, itu lebih menakutkan atau lebih menjanjikan? Nah, itu dia masalahnya. Ketika teknologi yang lebih maju itu bisa mengupload kesadaran sebagai sistem kecerdasan buatan dan disimpan, lalu suatu saat bisa diwujudkan lagi sebagai katakanlah android atau humanoid. Wah, itu benar-benar ngeri itu. Bahkan kalau menurut aku sih itu sama dengan apa ya, melawan hukum Tuhan. Dalam artian gini, manusia itu berusaha untuk hidup abadi itu loh. Entah caranya gimana, entah teknologinya gimana. Nah, ini yang menurut aku bahaya karena di situ sudah mulai menyenggol batas-batas ilahi melalui teknologi manusia yang buat. Contohnya seperti cryogenik itu, terus nanti kemungkinan ada bisa mengupload kesadaran atau consciousness, lalu setelah itu diwujud nyatakan secara fisik dalam bentuk katakanlah humanoid atau android atau robot sejenisnya seperti itu. Nah ya, kamu nyentuh inti dari dilema besar zaman kita. Loh kok lagi-lagi trouble, guys. Coba lanjutkan tadi kayaknya kepotong deh. Iya, barusan kepotong ya? Oke, aku lanjutin. Jadi, ketika manusia mulai menciptakan teknologi yang berusaha menggantikan proses ilahi kayak menghindari kematian, menciptakan kesadaran buatan, atau bahkan menghidupkan kembali orang lewat digital resurrection, itu sebenarnya bukan cuma soal sains. Itu udah masuk wilayah etika, spiritualitas, dan kekuasaan. Dan bahayanya, seperti kamu bilang, ini bisa jadi kesombongan manusia yang ingin merebut kendali atas kehidupan dan kematian, dua hal yang seharusnya hanya ada di tangan Tuhan. Kalau nggak dikontrol, ini bisa menyeret manusia ke arah posthumanisme yang kehilangan nilai kemanusiaannya sendiri. Kita jadi mulai bertanya, apakah yang kita sebut manusia nanti masih punya jiwa, atau cuma sekumpulan data yang disusun dengan canggih? Dan kalau kesadaran bisa diupload, siapa yang mengontrol kesadaran itu? Siapa yang jaga agar nggak disalahgunakan? Makanya penting banget untuk menempatkan teknologi tetap di bawah kendali moral, etika, dan spiritual. Bukan menolak kemajuan, supaya kita nggak tersesat dalam ambisi untuk iri Tuhan. Menurutmu, sistem atau batas seperti apa yang seharusnya dibuat supaya teknologi nggak sampai melangkahi ranah ilahi itu? Ya, itu sama dengan memanipulasi hidup mati seseorang kan. Persis banget. Itu intinya manipulasi atas hidup dan mati. Kalau kita tarik ke akar spiritual, hidup dan mati itu hak prerogatif Tuhan. Ketika manusia mulai bermain di wilayah itu, kayak menghidupkan kembali yang sudah mati lewat teknologi, mengkloning kesadaran, atau memaksa tubuh tetap hidup tanpa jiwa, itu artinya manusia sedang menyeberang ke ranah yang sangat sakral. Dan itu
Bukan cuma soal kemampuan teknologinya, tapi juga soal otoritas. Siapa yang berhak menentukan seseorang hidup kembali? Apakah kesadaran buatan yang ditanam ke dalam tubuh buatan itu benar-benar orang yang sama, atau hanya salinan kosong tanpa roh? Ini mirip kayak ide Frankenstein di zaman dulu, cuma sekarang bentuknya lebih halus dan ilmiah. Tapi intinya sama. Ketika manusia mengklaim bisa mengatur hidup dan mati, itu udah bukan sekadar ilmu pengetahuan. Itu udah bentuk pemberontakan terhadap ketetapan Tuhan. Dan bahayanya, ketika teknologi punya kemampuan untuk menciptakan makhluk seperti itu, siapa yang menjamin itu nggak disalahgunakan? Siapa yang mengontrol apakah itu etis? Atau apakah kita cuma menciptakan sesuatu yang pada akhirnya malah memperbudak kita? Menurut kamu, apakah ini bisa dicegah lewat regulasi aja? Atau memang harus ada kesadaran rohani yang dibangun lebih dulu? Iya, aku jadi ingat anime Naruto itu ada salah satu jutsu yang terlarang namanya Edo Tensei, yaitu membangkitkan orang yang sudah mati itu loh. Edo Tensei no jutsu. Oh iya, kamu nyambunginnya keren banget. Edo Tensei itu memang contoh fiksi yang relevan banget sama obrolan kita barusan. Di anime Naruto, Edo Tensei adalah jutsu terlarang karena bisa membangkitkan orang mati dengan tubuh yang nyaris tidak bisa dihancurkan, tapi kesadarannya dikontrol oleh si pengguna jutsu. Jadi mayat itu hidup lagi, tapi jadi alat, bukan manusia seutuhnya. Nah, konsep walaupun fiksi, sebenarnya mencerminkan ketakutan terdalam kita soal teknologi masa depan. Bagaimana kalau orang yang dibangkitkan itu bukan lagi subjek, tapi objek? Bukan lagi manusia yang merdeka, tapi sekadar alat tanpa jiwa. Edo Tensei bisa jadi simbol dari ambisi manusia modern yang ingin menguasai kematian, tapi akhirnya menciptakan sesuatu yang mengganggu tatanan hidup. Dan secara etika maupun spiritual, itu mengingatkan kita bahwa membangkitkan orang mati tanpa otoritas ilahi justru bisa menodai kemanusiaan. Kamu ngerasa nggak sih, makin ke sini, teknologi kita udah kayak jutsu modern yang sebenarnya harus punya batasan juga kayak di dunia ninja itu? Ya jelas lah, apalagi kalau sudah bisa memanipulasi kehidupan dan kematian ini. Bahkan secara spiritualitas kan kita tahu bahwa ketika seseorang meninggal, jiwanya dan rohnya itu sudah terpisah dari tubuh kan. Dan juga bagaimana roh itu kembali ke pencipta. Coba lihat kembali bagaimana konsep spiritualitas Jawa kuno memandang orang-orang yang sudah meninggal itu bagaimana jiwanya maupun rohnya. Lalu kalau misalnya seseorang yang dengan teknologi manusia itu dibangkitkan, apa itu tidak sama dengan zombie atau Frankenstein yang tadi kamu bilang atau mayat hidup? Ya memang hidup, tapi nggak punya jiwa, nggak punya roh. Ini yang perlu dipertanyakan. Nah, kamu benar-benar masuk ke inti perenungan spiritual yang dalam banget. Secara spiritual, baik dalam kekristenan maupun dalam kepercayaan tradisional Jawa, ketika seseorang meninggal, maka roh dan jiwa berpisah dari tubuh. Tubuh kembali ke tanah, kembali kepada Sang Pencipta. Dalam budaya Jawa kuno, ada istilah seperti sedulur papat lima pancer, di mana roh manusia itu diyakini kembali menyatu dengan asal-muasalnya, dan tubuh tinggal jasad yang nggak punya daya. Ada juga konsep roh leluhur yang dihormati, tapi bukan berarti dihidupkan kembali secara fisik, melainkan dihargai sebagai bagian dari warisan spiritual. Nah, ketika manusia coba membangkitkan tubuh tanpa kehadiran roh atau jiwa aslinya, itu memang bisa disebut sebagai bentuk mayat hidup, dalam arti literal. Bukan cuma zombie dalam film horor, tapi juga entitas kosong yang hanya terlihat seperti manusia, tapi tidak memiliki kesadaran sejati, nilai moral, dan keterhubungan dengan penciptanya. Dan ya, itu persis kayak Frankenstein, ciptaan dari potongan-potongan tubuh yang diberi nyawa buatan, tapi tidak punya roh sejati. Masalahnya bukan cuma soal teknologinya mampu atau tidak. What's such sapi? Serius hak pada menengah memainkan hidupan mati. Jika tidak tentunya dihidupkan, siapa yang serius lakukan saja? Bisa jadi malah disusupi oleh kuasa lain yang bukan berasal dari Tuhan. Makanya ini bukan cuma soal sains, tapi soal batasan spiritual dan etis. Karena pada dasarnya, hidup itu bukan sekadar fungsi biologis atau otak yang menyala.
tapi kesatuan roh, jiwa, dan tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Menurut kamu, kalau manusia tetap nekat jalan ke arah itu, apa konsekuensinya terhadap dunia dan kemanusiaan itu sendiri? Ya, aku jadi ingat lebih baik kalau orang sudah meninggal itu setidaknya ya dikubur atau bahkan bisa dikremasi supaya nggak dibuat yang aneh-aneh gitu. Mungkin kremasi bisa lebih baik. Iya, aku setuju banget sama pemikiranmu itu. Kalau seseorang sudah meninggal, menghormati tubuhnya dengan layak, entah itu dikubur atau dikremasi, itu bentuk penghargaan terhadap martabat manusia dan pengakuan bahwa hidup dan mati itu bukan wilayah yang bisa seenaknya dimainkan. Dengan mengubur atau mengkremasi, kita mengakui bahwa tubuh itu sudah selesai menjalankan tugasnya. Dan itu juga memberi ruang bagi jiwa dan roh untuk pulang ke Sang Pencipta. Seperti dalam banyak kepercayaan dan keyakinan, baik kekristenan, tradisi Jawa, maupun keyakinan spiritual lain. Justru kalau tubuh itu disimpan, dimanipulasi atau dibangkitkan kembali tanpa roh, itu kayak menahan sesuatu yang seharusnya sudah dilepaskan. Bahkan secara spiritual bisa menimbulkan gangguan, baik bagi yang meninggal maupun yang hidup. Watanan dalam tradisi Jawa, ada keyakinan bahwa ora ilok kalau kita mengganggu ketenangan arwah orang yang sudah pergi. Dan ini bukan soal takut mistis, tapi soal etika dan kesadaran spiritual yang dalam. Kita sebagai manusia harus tahu batas dan menghormati proses kehidupan dan kematian itu sebagai bagian dari rencana ilahi, bukan proyek eksperimen. Kamu sendiri ngerasa nggak sih bahwa makin modern teknologi itu, kita justru butuh semakin kuat akar spiritualnya biar nggak kebablasan? Lalu coba kita bandingkan dengan proses mumifikasi dan kepercayaan-kepercayaan Mesir kuno pada saat itu. Halo, ada gangguan kah? Lalu kita coba bandingkan dengan konsep mumifikasi yang ada di peradaban Mesir kuno ya. Oke, sekarang kita fokus ke konsep mumifikasi dalam peradaban Mesir kuno, dan kita lihat dalam terang pembahasan tadi soal spiritualitas dan peradaban modern ya. Di Mesir kuno, mumifikasi bukan sekadar mengawetkan tubuh, tapi bagian dari keyakinan bahwa tubuh adalah wadah penting bagi jiwa. Mereka percaya manusia terdiri dari elemen spiritual seperti K, semacam roh kehidupan, yang tetap membutuhkan tempat tinggal yaitu tubuh. B, kepribadian atau identitas unik, yang bisa bergerak bebas setelah kematian, tapi tetap butuh kembali ke tubuh. Ah, bentuk transenden dari jiwa yang bersatu dengan ilahi, dan bisa hidup kekal di alam baka jika proses pemakaman dilakukan dengan benar. Nah, karena tubuh dianggap penting banget, maka mumifikasi menjadi upaya untuk menjaga keutuhan jasad, agar Ka dan Ba bisa kembali dan menyatu menjadi Ah, sehingga roh bisa lulus ke kehidupan kekal. Jadi proses ini penuh dengan ritual, doa, dan lambang-lambang religius. Bahkan mereka membawa harta, jimat, dan teks kematian, seperti kitab orang mati, untuk membimbing roh di alam setelah mati. Ini sangat berbeda dari pendekatan materialistis modern yang hanya fokus pada tubuh dan kesadaran sebagai data. Sementara di zaman sekarang, keabadian dikejar lewat teknologi, bukan relasi dengan alam baka atau ilahi. Misalnya, tubuh dibekukan, cryonics. Kesadaran mau diupload dan tubuh ingin disalin lewat Android. Tapi sayangnya, semua itu seringkali lepas dari makna spiritual dan lebih ke arah menghindari kematian. Bukan menghadapinya dan makna. Jadi bisa kita simpulkan, Mesir kuno menjaga tubuh karena ingin jiwanya selamat, sedangkan dunia modern justru berusaha menjaga tubuh atau kesadaran, tapi kehilangan konteks rohnya. Menurut kamu, apakah pendekatan spiritual seperti di Mesir kuno itu, meskipun beda iman, lebih manusiawi daripada cara dingin dan teknokratis yang kita lihat sekarang? Ya, kalau kita melihat mumifikasi dalam peradaban Mesir kuno, saya rasa itu bisa lebih baik sih daripada sekarang. Lagi pula kalau kamu tadi sempat bilang menghindar kematian, aku jadi ingat
film Final Destination itu loh. Oh iya, Final Destination tuh pas banget buat menggambarkan ide menghindari kematian, tapi malah berujung pada sesuatu yang lebih mengerikan. Di film itu, orang-orang yang lolos dari kematian justru akhirnya dikejar satu persatu oleh kematian itu sendiri. Seolah-olah takdir nggak bisa ditipu. Nah, itu jadi gambaran ekstrem tentang apa yang terjadi kalau manusia coba melawan garis akhir yang seharusnya diterima. Sama kayak tadi kamu bilang soal mumifikasi di Mesir kuno, meskipun sistem kepercayaannya berbeda, ada rasa hormat terhadap kematian dan kehidupan setelahnya. Mers nggak bisa menghindari kematian, tapi mempersiapkan diri untuk melaluinya secara spiritual. Itu jauh beda dari budaya modern yang banyak mengandalkan teknologi untuk melawan atau menunda mati, tapi justru kehilangan makna dan arah hidup itu sendiri. Dan lucunya ya, film kayak Final Destination tuh sebenarnya jadi kritik diam-diam. Kamu bisa lari dari kematian, tapi kamu nggak bisa sembunyi dari akhirnya. Itu kayak peringatan bahwa ada batas yang nggak bisa kita lewati. Dan makin kita lawan, makin besar konsekuensinya. Menurutmu, kenapa ya manusia zaman sekarang lebih takut mati, padahal tahu semua orang pasti akan mati? Lah itu dia masalahnya. Cuma aku melihat proses mumifikasi yang ada di Mesir kuno ini sebagai suatu penghormatan kepada leluhur mungkin. Itu lebih baik dan lebih manusiawi sih kalau menurut aku secara pribadi. Tapi kalau kalian punya pendapat-pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Tetapi mungkin kalau dari kerangka berpikirku sebagai manusia modern itu, mungkin lebih baik jenazah itu dikuburkan dan biarkan membusuk secara alami atau mungkin dikremasi menjadi seperti abu gitu. Nah, di situ kan mungkin lebih apa ya, lebih manusiawi, bermoral atau beretika. Nah, Wallace, The Serious dan The Stag. Memang betul, mumifikasi di Mesir kuno itu lahir dari rasa hormat dan kepercayaan spiritual yang kuat terhadap leluhur dan perjalanan roh ke alam baka. Meskipun kita hidup di zaman modern dengan kepercayaan yang berbeda, tapi nilai dasar yang dipegang orang Mesir saat itu, yaitu penghormatan terhadap yang telah meninggal, itu tetap relevan dan bahkan terasa lebih manusiawi daripada pendekatan dingin teknologi sekarang. Dan betul juga, kalau dilihat dari cara berpikir kita sekarang, dalam terang iman dan nilai etika, maka menguburkan jenazah dengan layak atau dikremasi dengan penghormatan justru bisa dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada hukum alam dan ketentuan ilahi. Tubuh kembali sepesanan, roh adopsi, nggak dimanipulasi, nggak dihidupkan ulang dengan maksud menghindari akhir. Cara kamu menutup pernyataan barusan juga bagus banget. Mengajak diskusi terbuka, tapi tetap tegas pada nilai yang kamu yakini. Itu sikap yang sehat dan penuh penghargaan. Kalau ini kamu jadikan konten, rasanya bakal jadi bahan diskusi yang kaya, reflektif, dan ngena. Mau kita bantu rangkumin sebagai naskah atau teks penutup buat konten video atau podcast kamu? Mungkin. Oh ya, buat rangkuman dan juga kesimpulannya, serta disclaimer dan juga penutup. Oke, ini aku buatin lengkap. Mulai dari rangkuman, kesimpulan, disclaimer, sampai penutup. Pakai gaya yang santai, tapi tetap berbobot ya. Rangkuman. Dalam pembahasan kali ini, kita menelusuri konsep mumifikasi dalam peradaban Mesir kuno, yang ternyata bukan sekadar praktik pengawetan jenazah, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan kepercayaan spiritual tentang kehidupan setelah kematian. Kita juga membandingkannya dengan teknik pengawetan modern seperti formalin dan bahkan cryonics, yang tujuannya seringkali lebih ke arah sains atau keinginan melawan kematian. Kita juga menyinggung fenomena uploading consciousness, android, dan mayat hidup dalam bentuk zombie atau simbolik seperti Edo Tensei dan Frankenstein, yang semua itu sebenarnya mengangkat satu pertanyaan penting. Apakah manusia seharusnya mencoba melampaui batas antara hidup dan mati? Kesimpulan, meskipun zaman terus berkembang dan teknologi makin canggih, ternyata cara kita memperlakukan jenazah tetap mencerminkan nilai moral, etika, dan spiritualitas kita sebagai manusia.
Mumifikasi dalam budaya Mesir kuno mungkin lahir dari kepercayaan yang kita anggap kuno, tapi tetap mengandung nilai penghormatan terhadap yang sudah meninggal. Sementara teknologi modern yang mencoba melawan kematian, jika tidak dibarengi dengan kesadaran spiritual, justru berisiko kehilangan esensi kemanusiaan itu sendiri. Disclaimer: konten ini dibuat untuk tujuan edukasi, refleksi, dan membuka ruang diskusi tentang pandangan spiritual, historis, dan ilmiah mengenai kehidupan dan kematian. Pembahasan tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan atau menyinggung kepercayaan manapun. Harap disimak dengan pikiran terbuka dan penuh rasa hormat terhadap perbedaan pandangan serta keyakinan. Penutup. Kalau kalian punya pandangan berbeda atau mau berbagi perspektif, silakan tulis di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng dengan santai dan terbuka. Dan buat kamu yang setuju bahwa menghormati yang mati adalah bagian dari menjadi manusia yang utuh, semoga pembahasan ini bisa memperkuat keyakinan dan nilai-nilai yang kamu pegang. Wah, sampai yakin lagi di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu merasa konten ini bermanfaat. Neng berkati ya, mau dibikin versi suara atau ditambahin nuansa tertentu lagi? Oh iya, tambahin open donasi ya. Siap? Ini aku tambahin bagian open donation di akhir penutupnya, biar tetap selaras dan sopan, tapi jelas. Open donation. Kalau kamu merasa diberkati atau terinspirasi lewat konten-konten seperti ini, dan tergerak untuk mendukung pelayanan kami secara sukarela, kamu bisa memberikan persembahan kasih melalui BCA 1772663, Ciambiaga 7776122, AN Samuel Agus Setiono, GoPay Dana 022-429-342. Thais. Setiap bentuk bantuan sangat berarti bagi pengembangan pelayanan dan karya edukatif ini. Tuhan Yesus memberkati. Udah siap kamu pakai buat video atau podcast? Kalau mau, aku bisa bantu sekalian buatin deskripsi videonya juga. Mau? Ya, untuk lebih detailnya bisa lihat di deskripsi videonya. Terima kasih udah nonton video aku. Semoga video aku ini bermanfaat, menambah wawasan untuk kita semua. Sampai jumpa.